Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nirmala Putri, Fauzan Zulfikar, dan Mutiara Novitasari akan melakukan tugas kelompok analisis dan perancangan algoritma. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzan Zulfikar. Untuk menentukan rangkuman kompleksitas algoritma pada brute force selanjutnya. Kompleksitas terdapat dari ON, big ON, berarti waktu pelaksanaan algoritma tetap tidak bergantung pada ukuran masukan. Yang kedua ada big O log N, berarti laju pertumbuhan waktu berjalan lebih lambat. Selanjutnya ada big ON, umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenal dengan proses yang sama. Big O(n) log N memecahkan persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Big O(n) kuadrat, Big O(n) pangkat 2, 3 hanya praktis digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil. Big O2 pangkat N kelompok untuk mencari persoalan secara brute force. Big O(n) memproses perulangan setiap masukan menghubungkan dengan N-1 masukan lainnya. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh dari kompleksitas algoritma. Yang pertama ada kompleksitas untuk mencari elemen terbesar yang memiliki jumlah operasi perbandingan elemen N-1. Dan kompleksitas waktu algoritma Big O N. Yang kedua ada kompleksitas pencarian beruntun. Jumlah perbandingan elemennya N. Dan kompleksitas waktu algoritmanya Big O N. Selanjutnya, yang ketiga ada kompleksitas fungsi pangkat. Jumlah operasi kali N, kompleksitas waktu algoritma Big O N. Dan yang keempat ada kompleksitas faktorial. Jumlah operasi kali sama dengan N, kompleksitas waktu algoritmanya Big O N. Selanjutnya, kompleksitas perkalian matriks. Jumlah operasi kali N kuadrat dan operasi tambahan N pangkat 3. Total 2N pangkat 3. Yang keenam ada selection source. Jumlah perbandingannya N-1 bagi 2. Jumlah pertukarannya N-1. Kompleksitas waktu algoritma diukur dari jumlah perbandingannya O(n) pangkat 2. Big O(n) pangkat 2. Yang ketujuh ada bubble sort. Jumlah perbandingan elemennya N-1 bagi 2. Jumlah pertukaran kasus terburuknya adalah N-1 bagi 2. Kompleksitas waktu algoritmanya Big O(n) pangkat 2. Dan yang terakhir ada fungsi polinom yang jumlah operasi perkaliannya N+1 bagi 2 tambah N+1. Kompleksitas waktu algoritmanya Big O(n) N kuadrat. Nah, cukup sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang menentukan algoritma dari contoh 1 sampai 8.
Untuk algoritma A pangkat N ini, terdapat algoritma alternatifnya, yaitu algoritma exponentiation by querying. Jadi algoritma ini lebih efisien karena mengurangi jumlah perkalian yang diperlukan untuk menghitung waktu A pangkat N dengan membagi eksponen secara rekursif, sehingga kompleksitas waktunya berkurang dari O N menjadi O log N. Selanjutnya, untuk algoritma yang kedua, yaitu ada algoritma menghitung N faktorial. Untuk algoritma N faktorial ini terdapat algoritma alternatifnya, yaitu algoritma rekursif untuk menghitung faktorial menggunakan pendekatan yang lebih intuitif dengan elegan, dan mendefinisikan faktorial secara langsung berdasarkan definisi matematisnya, yaitu N faktorial sama dengan N waktu dikali dengan N kurang 1 faktorial. Untuk algoritma yang ketiga, itu algoritma bubble sort. Meskipun algoritma bubble sort ini adalah algoritma pengurutan yang sederhana dan mudah dimengerti, tetapi ada alternatif lainnya, yaitu merge sort adalah pilihan yang terbaik karena banyak kasus kompleksitas waktunya yang lebih rendah. Jika kinerja adalah faktor yang penting dan ukuran data mungkin besar, maka merge sort akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih konsisten. Selanjutnya ada algoritma mengkalikan dua buah matriks. Untuk algoritma ini, untuk ukuran matriks yang sangat besar, algoritma Streisand atau algoritma lebih lanjut seperti algoritma Coppersmith dapat memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun, untuk ukuran matriks kecil hingga sedang, metode naif dengan kompleksitas ON pangkat 3 dan ON pangkat 3 atau ON pangkat 3 atau ON3 sudah cukup efisien dan lebih sederhana untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada elemen terbesar dalam array. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu Big O(n) yang merupakan kompleksitas terbaik untuk menemukan elemen terbesar dalam array. Tidak ada cara yang lebih efisien untuk masalah ini dalam kasus umum. Algoritma ini sudah optimal. Selanjutnya ada pencarian berurutan. Algoritma pencarian berurutan memiliki kompleksitas Big O(n) yang merupakan pendekatan terbaik dalam kasus array yang tidak terurut. Jika array terurut, pencarian biner bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi, tidak perlu perbaikan dalam kasus array tidak terurut. Untuk array terurut, pencarian biner bisa digunakan. Selanjutnya, ada pengurutan bubble sort. Bubble sort memiliki kompleksitas waktu Big O(n) pangkat 2 yang kurang efisien dibandingkan algoritma pengurutan lainnya, seperti quicksort O(n log n) atau merge sort O(n log n). Untuk perbaikannya menggunakan algoritma quicksort atau merge sort untuk meningkatkan efisiensi. Berikut adalah implementasi quicksort. Dan yang terakhir, ada uji bilangan prima. Algoritma ini sudah cukup efisien karena memeriksa pembagi hingga akar kuadrat dari X. Dengan kompleksitas waktu, ini merupakan pendekatan terbaik untuk uji bilangan prima tanpa menggunakan metode yang lebih kompleks seperti algoritma
Miller-Rabin atau algoritma ICS. Algoritma sudah optimal untuk pendekatan dasar uji bilangan prima. Tidak ada perbaikan yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah dalam analisis algoritma yang telah dilakukan, ditemukan bahwa beberapa algoritma sudah optimal, sementara yang lain dapat ditingkatkan. Algoritma pencarian elemen besar dan uji bilangan prima sudah mencapai efisiensi terbaik dengan kompleksitas waktu masing-masing big O n dan big O pangkat akar n, namun algoritma bubble sort dengan kompleksitas ON kuadrat dapat diperbaiki dengan menggunakan quicksort atau match sort yang lebih efisien dengan kompleksitas big O n log n. Terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.